Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, selamat pagi kawan-kawan YouTube sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yardo. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat absensi menggunakan Google Form. Dan nantinya kita juga akan belajar tentang mengintegrasikan absensi tersebut di Google Classroom. Nah, oke, semoga hari ini kita semua dilimpahi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita tentu saja membuka browsernya terlebih dahulu. Bisa lewat Mozilla, Internet Explorer. Untuk saat ini saya menggunakan Google Chrome. Ya. Lihat, tentu saja masuk ke classroom.google.com karena nanti kita akan mengintegrasikannya dengan Google Classroom. Lalu kita pilih contoh kelas yang akan kita buatkan absensi. Ya, seperti itu. Untuk ini saya akan memilih ini, kelas ini ya. Oh maaf, kelas yang ini. Nah, untuk pertama kali kita buka tugas kelas. Lalu kita klik buat. Nah, dimulai dengan buat materi. Ya, klik materi. Kemudian kita ketik absensi. Absensi. Misalkan pertemuan pertama. Nah, kemudian ditulis juga deskripsinya seperti apa. Misalkan deskripsinya seperti ini. Oke, misal seperti itu. Lalu kita klik tambahkan dan klik Google Drive. Karena sebenarnya Google Form itu terintegrasi dengan Google Drive. Kita tunggu. Lalu kita klik buat. Kita klik formulir. Nah, kita bisa lihat di sini langsung akan terbuka jendela formulir atau Google Form. Tentu saja. Nah, kita sekarang mulai bagaimana cara membuat Google Form-nya. Dimulai dengan judul tentu saja absensi. Seperti tadi judulnya pertemuan pertama. Nah, deskripsinya boleh ditulis atau enggak. Silahkan, itu menyesuaikan kondisi. Nah, biasanya di absensi itu pertama adalah nama. Misalnya nama. Biasanya kadang otomatis akan jadi jawaban singkat sehingga siswa bisa mengetik namanya sendiri. Klik aja, wajib diisi agar semua siswa atau yang nanti mengisi formnya harus mengisi nama. Kemudian kelas. Nah, untuk kelas bisa menyesuaikan, misalkan kelas apa saja yang diajar oleh kita. Misalkan 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, 10 IPS 4. Nah, kita gunakan di sininya pilihan ganda. Kenapa? Karena agar memudahkan siswa tidak perlu mengetik lagi, tinggal klik-klik aja sesuai dengan yang siswa kelas siswa tersebut ya. Ini juga wajib diisi.
Kemudian kita tambahkan materi. Nah, materinya itu seperti apa? Misalkan bisa menyesuaikan materi pada pertemuan tersebut sesuai dengan KD biasanya. KD yang kita ajar. Materinya biar oleh siswa saja diketik. Lanjut diisi juga. Lalu terakhir adalah tanggal. Kapan pertemuan ini dilakukan? Kita tulis saja tanggal pertemuannya. Nah, biasanya otomatis langsung tanggal. Nanti di sini siswa bisa memilih tanggal berapa dia melakukan pertemuan tersebut. Ini juga wajib diisi. Ini fleksibel saja sebenarnya. Bisa ditambah, bisa dikurang komponen-komponen dalam formulir ini. Untuk saya sendiri cukup menggunakan nama dan kelas, materi dan tanggal pertemuan karena itu pun sudah saya anggap cukup, sudah masuk melingkupi seluruh yang kita butuhkan ya. Nah, kita tulis lagi di sini absensi pertemuan pertama. Nah, kemudian sekarang kita atur bagaimana pengaturannya. Nah, agar siswa tidak absen 2 kali atau melakukan absen double, kita klik batasi saldo tanggapan. Jadi si siswa ini hanya bisa menanggapi 1 kali form. Nah, setelah itu kita juga bisa men-setting agar siswa, jika siswa ada salah nama, salah kelas atau lain sebagainya, bisa diklik edit setelah mengirimkan ya. Klik. Oke, jadi siswa bisa memperbaiki hasil kiriman yang sebelumnya. Takutnya ada salah-salah dan kita presentasinya urutan pertanyaan tidak perlu diacak. Nah, yang status progres juga nanti dulu. Nah, pesan konfirmasi. Jadi pesan konfirmasi ini nantinya muncul setelah si siswa atau yang mengisi form ini klik kirim. Setelah itu nanti ada pesan konfirmasi. Kalau misalkan ini nggak diisi juga nggak apa-apa. Nantinya yang muncul setelah yang mengisi formulir ini mengklik kirim, nantinya yang muncul adalah seperti kata di sini, tanggapan Anda telah direkam. Nah, kalau saya sekarang ganti sebagai terima kasih telah mengisi absensi. Tambah sedikit kata motivasi. Semoga sukses. Oke. Nah, untuk yang kolom selanjutnya itu ada kuis. Nah, kuis ini sebenarnya untuk fitur hari ini, fitur saat ini yang terbaru, Google Form itu bisa dijadikan sebagai kuis juga. Nah, tapi untuk Google Form sebagai kuis nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Untuk sementara kita seperti ini dulu, klik simpan. Ya. Nah, oke. Nah, nanti kita kirim. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Nah, kita bisa kirimnya itu melalui menggunakan link ini, tautan ini. Kita perpendek. Tautan ini bisa dikirim nanti ke media komunikasi yang kita pilih untuk berinteraksi dengan siswa. Misalkan bisa menggunakan Telegram, bisa menggunakan WA, itu tergantung kemana kita akan mengirim formulir ini ya. Nah, bila kita sudah punya kelas Google Classroom atau kita sudah punya kelas digital, biasanya ini langsung terintegrasi. Jadi link ini hanya sebagai media untuk mengingatkan siswa saja gitu. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat sekarang kembali ke Google Classroom-nya. Nah, bisa dilihat Google Form-nya itu sudah langsung terintegrasi. Absensi pertemuan pertama. Sama seperti ini ya. Absensi pertemuan pertama. Nah, ini bisa langsung terintegrasi. Nah, setelah itu berarti formnya sudah beres, tinggal
judul materi sudah beres, deskripsi sudah. Nah, kita sekarang lihat ini. Ditujukan kepada siapa absensi ini? Nah, untuk saya tujukan ke kelas latihan ini. Untuk siapa saja? Bisa dilihat, bisa untuk semua siswa, atau bisa mungkin hanya pilihan saja, bisa. Nah, menyesuaikan saja, tapi saya saat ini mengirimnya untuk semua siswa. Kemudian topiknya, kebetulan di Google Classroom saya sudah ada beberapa topik. Ada absensi, materi, tugas, dan ulangan. Nah, ini hanya sebenarnya untuk memudahkan pembagian materi, tugas, dan lain-lainnya. Nah, untuk absensi ini saya masukkan ke topik A, absensi. Klik. Nah, sekarang bisa diposting. Postingnya ini ada juga ada beberapa pilihan. Jika kita klik posting ini, kita bisa langsung absensi ini langsung terposting. Nah, saat itu juga siswa dapat mengisi absensi ini. Nah, itu juga bila kita klik yang segitiga bawah ini, terus posting, itu akan jadi sama juga. Jadi langsung diposting saat ini juga. Nah, untuk jadwalkan, ada pilihan lain yaitu jadwalkan. Jadwalkan ini nanti si absensi ini bisa terposting sesuai waktu yang kita tentukan. Misalkan kita jadwalkan hari ini tanggal 22 Juli pukul 10.00. Itu bisa. Tinggal klik jadwalkan. Nantinya muncul seperti ini. Absensi pertemuan pertama dijadwalkan untuk pukul 10, begitu ya. Kita buka edit lagi, kita lanjutkan yang tadi. Nah, ini bisa kita jadwalkan. Bila misalkan sudah dijadwalkan tapi ingin diposting saat ini juga bisa. Kita close saja ininya. Nah, kita klik posting. Nah, misalkan belum mau diupload, baik yang terjadwal atau saat ini juga belum mau diupload, kita klik saja simpan draft. Yang di segitiga ini, lalu klik simpan draft. Seperti ini munculnya dan tulisannya adalah draft. Jadi ini tidak akan terposting sampai kita menyetujui kapan dipostingnya. Ya. Kita edit lagi. Kita buka edit lagi. Nah, kita posting sekarang juga. Akan ada konfirmasi, akan segera melihat materi di aliran mereka dan posting. Oke, bisa dilihat warnanya tidak abu-abu lagi tapi jadi warna hijau. Ya. Setelah warna hijau ini berarti sudah terposting. Bisa dilihat materinya seperti ini. Ini nanti tampilan ke siswa akan seperti ini. Siswa juga bisa menambahkan komentar jika ada yang kurang jelas. Yang pasti siswa akan bisa mulai mengabsen ketika mengklik ini. Nah, saat mengklik ini kita lihat wujudnya seperti ini, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin begitu saja untuk tutorial saat hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu. Silahkan like and subscribe di bawah ini. Dan tunggu tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.